علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidh An-Nawawi yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 1448. Ini masih dalam bab fadilah majlis-majlis zikir dan majlis ilmu, termasuk majlis zikir. Waqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa anhu an Abi Sa'id radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu, tidaklah duduk qaumun, suatu kaum, yadhkurunallah, yang mereka zikir kepada Allah, illa, kecuali hafadhum, meliputi mereka al-malaikah, mengerumuni mereka para malaikat. Maksudnya adalah malaikat sayyahin, atau disebut malaikat apa kemarin? Malaikat sayyarah. Wa ghasyiyadhum, dan meliputi mereka ar-rahmah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nazalat, dan turun alaihim, kepada mereka as-sakinah. Apa artinya sakinah? Ketenangan. Wa dzakarahumullah, dan Allah menyebut mereka fi man indah, pada orang-orang yang ada di hadapan Allah, maksudnya para malaikat muqarrabin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah majlis zikir. Ada 4 fadilahnya. Yang pertama, dikerumuni oleh para malaikat sayyarah atau sayyahin. Yang kedua, diliputi rahmat Allah. Yang ketiga, sakinah turun. Yang keempat, dipuji-puji oleh Allah di hadapan malaikat muqarrabin. Ada 2 pembahasan di sini. Yang pertama, as-sakinah. Apa makna as-sakinah? Diperselisihkan oleh para ulama tentang as-sakinah. Kita cari di dalam Kutubus Sittah. Kita tulis di sini as-sakinah. Hadis yang kita buka yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkas sakinah tanazzalat lil Quran. Itu adalah sakinah yang turun karena bacaan Quran. Nah, di sini ada syarahnya. Wa qala an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi, qad qila fi ma'na sakinah, telah dijelaskan makna sakinah di sini asya, beberapa pendapat. Al-mukhtaru minha, yang terpilih dari pendapat tadi, annaha syai'un min makhluqatillah, bahwa sakinah adalah sesuatu dari makhluk-makhluk Allah. Jadi ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada juga apa? Sakinah, makhluk Allah. Fihi tuma'ninah, di dalamnya ada ketenangan, warahmah, dan ada rahmat, wa ma'ahul malaikah, dan bersama dia malaikat-malaikat datang. Nah, ini makna sakinah yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi sakinah itu nama satu makhluk. Sebagaimana manusia adalah makhluk, malaikat adalah makhluk, nah ini adalah makhluk juga. Hanya ketika sakinah datang, itu tidak sendiri, dia akan disertai dengan para malaikat. Dan ketika sakinah datang, maka pasti orang yang kedatangan itu mendapatkan tuma'ninah, ketenangan hati, dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pembahasan yang kedua, dalam hadis ini Nabi sebutkan bahwa Allah menyebut-nyebut orang yang bermajlis zikir di hadapan malaikat muqarrabin. Ada beberapa amalan yang bila dilakukan menyebabkan Allah menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikat muqarrabin. Di antaranya adalah majlis zikir. Di antaranya lagi adalah
ibadah ta'qib yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Lalu ada yang pulang ke rumah, ada yang ta'qib di masjid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan cepat, terengah-engah nafasnya, sudah mencingsingkan celananya sampai lututnya, kemudian mengatakan, absyiru, bergembiralah yang di masjid, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Ini Allah sudah membukakan satu pintu langit, yubahi bikumul malaikah, Allah membanggakan kalian di hadapan malaikat. Allah mengatakan, ungduru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku ini, mereka sudah menyelesaikan satu ibadah fardu yaitu salat maghrib, lalu mereka menunggu ibadah yang lain yaitu salat isya. Nah, ini fadilah ta'qib di masjid pada maghrib sampai isya, yaitu dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, malaikat muqarrabin. Ta'qib itu apa? Ta'qib disebutkan di sini at-ta'qibu fis shalah. Ta'qib setelah salat maksudnya al-julus ba'da an yaqdiyaha. Masih duduk di masjid setelah selesai salat, li du'ain aw mas'alah, untuk berdoa atau untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga at-ta'qibu fil masajid intidharus shalah ba'da shalah. Yang disebut ta'qib di masjid adalah menunggu salat setelah salat yang lain. Jadi setelah salat duduk zikir, tapi tidak hanya zikir saja, sampai menunggu salat berikutnya. Maka ta'qib ini yang paling mudah antara maghrib dan isya. Karena kalau selain itu waktunya lama, ya. Subuh dengan zuhur ini lama sekali untuk ta'qib. Zuhur asar masih mending lah 3 jam, ya. Maka daurah kalau dilakukan di masjid pada maghrib sampai asar, ini termasuk ibadah apa? Ta'qib. Hadis berikutnya 1449. Wa an Abi Waqidin al-Harith ibni Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama tatkala huwa beliau jalisun duduk fil masjid, di masjid, maksudnya Masjid Nabawi karena ini ada alif lam ta'rif, wan nasu sementara para manusia maksudnya para sahabat, ma'ahu bersama beliau, tiba-tiba akbala datang satu nafarin 3 orang. Fa akbala maka menghadaplah ithnani yang 2 orang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba dan pergi wahidun 1 orang. Fa waqafa lalu keduanya berhenti ala Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhenti maksudnya berhenti untuk masuk ke majelis beliau. Fa'amma maka adapun ahaduhuma salah satu dari keduanya, fara'a maka dia melihat furjatan. Apa furjah? Celah. Maka farji disebut farji itu karena tengahnya ada celahnya yang keluar air darinya. Dan farji itu mencakup dubur sama kubul karena sama-sama ada celahnya. Melihat furjah celah fil halqah, di halqah yaitu lingkaran majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi mengadakan majelisnya dengan halaqah. Fajalasa lalu dia duduk fiha di dalamnya. Wa ammal akhar adapun orang yang lain, fajalasa maka dia duduk khalfahum di belakang mereka. Wa amma tsalits adapun orang yang ketiga, fa adbara maka dia membelakang zahiban pergi. Falamma maka tatkala faragha telah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya selesai dari majelis beliau, dari kajian beliau. Qala beliau bertanya, ala ukhbirukum maukah saya kabarkan kepada kalian anin nafaris thalathah tentang 3 orang tadi yang datang. Ini termasuk uslub ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara dialog. Tanya kepada mustami'nya, pendengarnya. Ini salah satu apa? Uslub ta'lim yang sangat bagus. Karena yang ngantuk ditanya jadi bangun. Amma ahaduhum adapun salah satu dari mereka, fa'awa ilallah maka dia pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa'awahu Allah maka Allah pun memberikan tempat kepadanya. Wa ammal akhar adapun orang yang lain, fastahya maka dia malu sehingga duduk di belakang. Fastahyallahu minhu maka Allah pun malu kepada dia. Maksudnya adalah
orang yang pertama melihat ada celah, maka dia duduk dan masuk di situ. Maka Allah kasih apa yang dia harapkan secara sempurna. Dia datang ke majelis ilmu, cari apa? Ilmu, dikasih ilmu sempurna. Pengen apa lagi? Pahala, kasih pahala sempurna. Pengen apa lagi? Diampuni dosa secara sempurna. Itu makna fa'awahullah, dikasih apa yang dia cari secara sempurna. Adapun yang kedua, dia malu, maka Allah malu kepadanya. Ini maksudnya, karena dia malu, duduknya di belakang, maka Allah pun kasih juga kepada dia, tapi kasihnya tidak sebanyak yang pertama. Sehingga kata-kata Allah malu kepadanya ini hanya kinayah saja, bahwa Allah kasih sedikit kepada dia, tidak kasih banyak seperti orang yang pertama. Maka dari sini para ulama mengambil satu kaidah yang sangat terkenal. Al-jaza'u min jinsil amal. Amalannya banyak, maka balasannya banyak. Amalannya sedikit, maka balasannya sedikit. Wa ammal akhar, adapun orang yang lain, yaitu yang ketiga, fa'arada, maka dia berpaling, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, Allah berpaling darinya maksudnya Allah tidak kasih apa-apa kepada orang tadi. Maka tiga orang, satunya mendapatkan kebaikan yang banyak, satunya mendapatkan kebaikan tapi lebih sedikit, satunya tidak mendapatkan kebaikan apapun juga. Karena itu hadis muttafaqun alaih ini dikasih judul oleh Al-Imam Nawawi. Nah, kita baca judulnya yang lagi ya. Bab hasungan untuk memulazamai majelis zikir. Jadi ada majelis ilmu, jangan dilewati saja, tapi dilazimi, datang ke situ. Sehingga kalau antum melewati satu masjid ada majelis ilmu, maka paling bagus ya antum hadir di majelis tadi. Kalau bisa sampai selesai bagus. Kalau tidak bisa sampai selesai, minimal ambil faedah darinya. Duduk 5 menit, habis itu minta izin, nah nggak ada masalah. Dan saya pernah ngaji itu 5 menit, yaitu di Masjid Nabawi ketika umrah tahun 2010, karena majelisnya sangat banyak. Sementara kita tinggal di Madinah cuma 3 hari. Nah, saya melihat ini kiainya banyak. Kalau saya cuma melazimi satu majelis pada maghrib, maka kiai-kiai yang lain semuanya nggak ada yang saya coba. Cuma melazimi beberapa orang. Maka akhirnya saya melazimi sekitar 5 menit. 5 menit sama kiai ini sudah dapat ilmu baru, saya catat. Kemudian saya izin pergi ke majelis sebelahnya lagi. Dengarkan sampai dapat ilmu baru. Kalau belum dapat ilmu baru, saya masih duduk di situ. Oh, ini ilmu sudah pernah dengar, ini sudah pernah dengar. Nah, baru dapat ilmu baru, ditulis, kemudian pergi lagi. Jadi sekitar 5 menit. Nah, sehingga majelis ilmu di Masjid Nabawi waktu itu 3 hari, semua sudah saya hadiri, nama-nama kiainya sudah saya tulis, sehingga ini memperbanyak guru juga. Tetapi nama-namanya saya lupa memang, kecuali 2 orang yang terkenal. Satunya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, penulis kitab apa? Aisarut Tafasir. Beliau sudah tua renta, alisnya sudah putih menutupi mata, tapi masih ngajar di atas kursi roda tahun 2010. Kemudian satu lagi Syekh Abdul Razak Al-Badr. Pernah dengar? Abdul Razak Al-Badr ini termasuk ulama terkenal muda di Saudi. Sekarang ini termasuk ulama-ulama terkenal beliau. Dan ini adalah nadab ila mulazamatiha, ya, hasungan untuk melazimi. Nah, dilazimi. Kalau bisa dilazimi, yaitu duduk di situ sampai selesai. Kalau nggak bisa, minimal kita ambil faedah, kemudian silahkan pergi, nggak ada masalah. Yang penting kita dapat andil pahala dari majelis tersebut. Makna yang saya sampaikan ini sesuai dengan hadis yang terkenal. Idza marartum biriyadil jannah. Kalau kalian melewati kebun-kebun surga, farta'u, maka merumputlah. Lalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa sih kebun-kebun surga? Beliau mengatakan majlis-majlis zikir. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, riyadul jannah adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Dan ini saling menafsirkan karena al-hadis yufassiru ba'dahu ba'dan. Berarti majlis ilmu termasuk apa? Majlis zikir. Seperti yang sudah disampaikan dulu, zikir ada 2 macam, ada zikir asma Allah, ada zikir ahkam Allah. Nah, majlis ilmu termasuk zikir ahkam Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadis yang ini tadi, Riyadul Jannah ini hadisnya dhaif ya. Tapi dalam bab fadilah amal enggak ada masalah karena para ulama memudahkan dalam bab fadilah amal.
Apalagi ada yang mensahihkannya. Qala Tirmidzi hasanun. Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Wa tabi'ahul musannif, dan diikuti oleh Imam Al-Suyuti, faramaza li husnih, maka beliau hasankan. Adapun Syekh Albani mengatakan derajatnya dhaif. Antum mengikuti salah satu ulama enggak ada masalah. Mengikuti Imam Tirmidzi menghasankan, antum katakan hasan, enggak ada masalah. Anda bukan ulama, ikuti ulama, udah selesai. Kita lanjutkan 1450. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja, telah keluar Muawiyah radhiyallahu anhu ala halqatin, pada satu lingkaran majlis fil masjid, di dalam masjid. Faqala, maka dia tanya, ma ajlasakum, apa yang membikin kalian duduk-duduk? Qalu, mereka mengatakan, jalasna, kami duduk, nadhkurullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Muawiyah mengatakan, Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzak, tidaklah membikin duduk kalian kecuali itu. Qalu, mereka mengatakan, ma ajlasana, tidaklah membikin duduk kami illa dzak, kecuali hal itu. Jadi ini pertanyaan ya, Allah, nah, sehingga panjang enggak di situ? Panjang. Nah, qala, maka dia mengatakan, ama ketahuilah, ini sesungguhnya aku lam astahlifkum, tidaklah aku minta sumpah kepada kalian, tuhmatan lakum, karena menuduh kalian, bukan. Wa ma kana ahadun, dan tidak ada seorang pun, bimangzilati min Rasulillah, yang kedudukannya seperti saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada hubungan kerabat antara Muawiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqalla anhu haditsan minni, yang lebih sedikit hadisnya daripada saya. Jadi maksudnya kerabat Nabi yang posisinya dengan Nabi seperti saya, yang paling sedikit hadisnya saya ini. Artinya apa? Kalau orang itu sedikit hadisnya, maka hadisnya pasti hafal dia. Cuma punya 5 hadis, masuk lupa 5 hadis. Maka maksudnya Muawiyah adalah, ini hadis yang ingin saya sampaikan, ini hadis saya betul-betul apal ini. Kenapa? Saya adalah kerabat Nabi yang sedikit sekali hadisnya. Yang lain-lainnya itu hadisnya banyak-banyak. Sehingga kalau ada yang lupa, ragu, itu biasa, karena hadis mereka banyak. Saya nggak lupa, karena hadis saya cuma dikit. Nah, sebelum dilanjutkan, apa sih kedudukannya Muawiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kedudukannya? Hubungan kerabatnya hubungan apa? Hubungan persemendaan. Karena Rasulullah menikahi kakaknya Muawiyah. Namanya siapa? Ummu Habibah. Namanya Ummu Habibah siapa? Ramlah. Nah, maka Ummu Habibah ini kakaknya Muawiyah. Sehingga Muawiyah hubungan kerabatnya dengan Nabi, ya bukan kerabat nasab ya, tapi kerabat persemendaan, yaitu sebagai adik ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian Muawiyah menyampaikan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, telah keluar ala halqatin, pada satu lingkaran majlis, min ashabihi, dari sahabat-sahabat beliau. Faqala, lalu beliau mengatakan, ma ajlasakum? Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah, ala ma hadana, atas hidayah Allah kepada kami, lil Islam, untuk agama Islam, wa man nabihi alaina, dengan Allah telah memberikan nikmat dengannya terhadap kami. Qala, maka Nabi bertanya, Allah, apakah demi Allah, ma ajlasakum illa dzak? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Qala, ama ketahuilah, inni lam astahlifkum, saya tidak minta sumpah kepada kalian, tuhmatan lakum, karena menuduh kalian, tidak. Walakinnahu, akan tetapi, atani Jibril, datang kepada saya malaikat Jibril. Ini hunya dhamir sya'an, sehingga enggak usah diterjemahkan. Fa akhbarani, lalu dia Jibril mengabari saya, annallaha, bahwasanya Allah, yubahi, membanggakan, bikum, terhadap kalian, al malaikah, kepada para malaikat-malaikat, yaitu malaikat muqarrabin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu melakukan sumpah ini tadi. Betul, demi Allah, kalian duduk hanya semata-mata untuk zikir kepada Allah. Ini semata-mata meniru siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadis ini termasuk fadilah Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah pertama. Muawiyah radhiyallahu anhu masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Maka beliau termasuk muslimatul fatah. Dan orang yang masuk Islam pada waktu Fathu Makkah berarti sudah pernah mengalami perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Fathu Makkah, beliau perang Hunain, maka Muawiyah termasuk dari peserta perang Hunain. Ini fadilah kedua, pernah jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah radhiyallahu anhu, dia seorang yang termasuk penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya para penulis wahyu, dipilih orang-orang cerdas, termasuk Muawiyah ini. Maka secara tidak langsung menunjukkan kecerdasan Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah radhiyallahu anhu mencintai Rasulullah dan mencintai sunnahnya, sehingga dia bertanya dengan sumpah semata-mata karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilah keempat. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Nabi kepada dia? Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya. Dalam Jami' Shaghir tidak ada, maka kita jadi dalam ini Kutubus Sittah. Hadiyan mahdiya. Yang di Sahih Bukhari ini bukan Muawiyah. Kita cari yang Muawiyah. Ini ketemu yang Sunan Tirmidzi. Annahu qala li Muawiyah, bahwa Nabi mengatakan kepada Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan, ya Allah jadikanlah Muawiyah ini membawa hidayah, mahdiyan, dan diberi hidayah, wahdibih, dan berilah hidayah kepada orang-orang dengan sebab Muawiyah. Hadza haditsun hasanun gharibun. Kata Syekh Albani, hadza haditsun sahihun. Dari Muawiyah fadilahnya sangat banyak. Termasuk fadilah Muawiyah, dia seorang faqih, ahli fikih. Innahu la faqihun. Ini bukan hadis Nabi, tapi athar dari Ibnu Abbas. Innahu faqihun. Ibnu Abbas dilapori, wahai Ibnu Abbas, maukah kamu menegur Muawiyah karena dia salat witir cuma 1 rakaat? Maka kata Ibnu Abbas, ashaba, udah bener. Innahu faqih. Sesungguhnya Muawiyah itu seorang ahli fikih. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka fadilah Muawiyah ada beberapa hadis yang kita temukan. Termasuk adalah hadis ini tadi, ya. Cintanya dia kepada Nabi sampai meniru ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fadilah Muawiyah yang sangat banyak seperti ini menunjukkan dustanya perkataan orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka menganggap Muawiyah seorang munafik. Muawiyah bukan seorang munafik, tapi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan Muawiyah adalah munafik? Pertama, karena dia perang dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi orang Syiah Rafidhah sangat benci sama orang-orang yang pernah perang sama Ali bin Abi Thalib. Maka mereka benci sama Aisyah. Rafidhah ya, bukan Syiah biasa. Kalau Syiah biasa belum tentu benci sama Aisyah. Tapi yang Rafidhah, yang kenceng, yang gulat, maka mereka pasti benci Aisyah. Kemudian mereka benci kepada Talhah. Mereka benci kepada Ammar bin Yasir. Mereka benci kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan semua yang bergabung sama Muawiyah dalam peperangan melawan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, mereka mengatakan Muawiyah munafik itu karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la yubghiduka illa munafikun." Innahu la yuhibbuka, sungguh tidak mencintai kamu wahai Muawiyah illa mu'min, kecuali orang beriman, wa la yubghiduka, dan tidak membenci kamu wahai sesungguhnya tidak mencintai kamu wahai Ali kecuali orang beriman, dan tidaklah membenci kamu wahai Ali kecuali munafik. Qalahu li Ali, Nabi katakan ini kepada Ali. Nah, maka kita jawab, Muawiyah perang dengan Ali bukan karena kebencian. Sebagaimana Aisyah perang dengan Ali bukan karena kebencian. Talhah perang dengan Ali bukan karena kebencian, tapi semata-mata salah ijtihad.
Buktinya dalam sejarah Muawiyah memuji-muji Ali bin Abi Thalib. Mana ada orang muji sementara hatinya benci? Enggak ada. Karena itu hadis ini sahih, yang benci Ali berarti munafik, tetapi istidlal dari hadis ini menunjukkan bahwa Muawiyah adalah benci kepada Ali tidak benar. Apakah setiap orang perang dengan orang lain itu berarti karena kebencian? Belum tentu. Apakah ketika saya debat dengan teman saya misalnya, berarti saya benci sama dia? Belum tentu. Bisa jadi justru karena kecintaan saya kepada teman dia, jadi malah saya debat. Karena dia salah, saya lihat salah. Karena cintanya saya kepada dia, saya ingin membenarkan dia. Nah, dia saya benarkan ternyata merasa sudah benar, nggak terima dengan teguran saya, maka akhirnya debat. Nah, berarti debatnya bukan karena kebencian sama sekali. Debatnya justru gara-gara apa? Kecintaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Babul dzikri inda shabahi wal masa. Bab zikir pada waktu pagi dan sore. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wadhkur rabbaka fi nafsika, zikirlah Rabbmu pada dirimu, tadarruan dengan ketundukan, wa khifatan dan dengan takut. Khifah sama dengan khauf. Wa dunal jahri dan tanpa mengeraskan, minal qawli ucapan, bil ghudwi di waktu pagi, wal asal dan sore. Wala takun dan janganlah engkau menjadi minal ghafilin termasuk orang-orang yang lalai. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, al-asal waktu sore adalah jam'u asil, wa huwa ma bainal asri wal maghrib, dari asar sampai maghrib disebut apa? Asal. Supaya ingat-ingat, antum ingat huruf shadnya. Asal, asar, maghrib, ya, sama kan? Asar, nah, shad. Jadi ingat insyaallah. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya hukum asal zikir itu adalah dunal jahri, tanpa dikeraskan. Silahkan zikir dikeraskan ketika disyariatkan untuk dikeraskan. Tidak. Contohnya zikir yang dikeraskan ketika azan, Allahu Akbar, suruh dikeraskan, keraskan. Tapi zikir secara umum nggak usah keras-keras. Maka ayat ini wadunal jahri ini menafsirkan ayat yang lain di mana Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Surat apa? Al-A'raf ayat 55. Khufyah itu adalah suara yang ringan atau dunal jahr, tidak dikeraskan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Berarti mengeraskan dalam doa termasuk melampaui batas. Maka antum doa jangan keras-keras. Wa qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wasabbih dan maha sucikanlah bihamdi rabbika dengan memuji pemeliharamu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, sebelum tenggelam matahari. Sabbih bihamdi rabbik ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, salat. Salatlah sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam sebelum tenggelam matahari, ya. Dan ini adalah di awal Islam. Di awal Islam salatnya cuma wajib 2 kali, subuh sama asar. Subuh itulah qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. Asar itulah sebelum tenggelam matahari. Tafsiran yang kedua, sabbih bihamdi rabbik, kita membaca subhanallah wa bihamdih. Maka tafsiran ini masih berlaku sampai hari kiamat. Kalau tafsiran yang pertama sudah mansuh dengan sebab wajibnya 5 kali salat. Tapi tafsiran yang kedua sampai hari kiamat masih berlaku. Kita disunahkan baca subhanallah bihamdih setiap pagi berapa? 100 kali, setiap sore 100 kali. Surat Thaha ayat 130. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Sama, tafsirnya ada 2. Boleh ditafsiri yaitu salat, berarti ini sudah mansukh. Boleh ditafsiri subhanallah bihamdih, maka masih berlaku sampai hari kiamat. Qala ahlul lughah al-'ashyi ma baina zawali syamsi wa ghurubiha. Antara tergelincir matahari sampai tenggelam matahari. Asy juga diartikan sore, karena ibkar diartikan apa? Pagi. Hanya bedanya kalau asy itu sorenya dari zawal, tergelincir matahari. Nah, maka antum ingat-ingat hurufnya ini ya. Syi, asy, zawal. Mirip kan? Syi, za.
Kalau yang tadi sod asal, nah, berarti asar. Ashi dari zuhur. Kalau dari zuhur sampai maghrib ini ashi. Dari asar sampai maghrib itu asal atau asil. Bahasa Arab memang sangat kaya sehingga memiliki banyak nama. Kalau kita nggak punya nama kecuali ya sore, siang itu aja, okay? Nggak ada nama yang lain. Wa qala ta'ala fi buyutin, di dalam rumah-rumah, adzinallah, Allah memerintahkan, an turfa'a, untuk ditinggikan, wa yudhkara fiha ismuh, dan disebut di dalamnya nama Allah, yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asal, atau yusabbihu, dua qiraah, ditasbihi di dalamnya kepada Allah di waktu pagi dan sore, rijalun, beberapa laki, la tulhihim, yang tidak melalaikan mereka, tijarah, perdagangan, wala bai', tidak pula jual beli, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ayah, surat An-Nur ayat 36-37. Jadi Allah memerintahkan supaya rumah-rumahnya itu ditinggikan, turfa. Apa maksudnya ditinggikan ini? Apa maksudnya? Hah? Dibangun tinggi-tinggi? Bukan. Kalau kamu ingin mengetahui tafsir yang lengkap, di sini. Tafsir ini. Kalau kamu ingin mengetahui perbedaan tafsir, nah ini di dalam kitab Tafsir Mawardi namanya. Tapi memang tidak semuanya disebutkan perbedaan. Ada yang ada perbedaannya, ada yang tidak. Nah, kalau kamu ingin tahu, ini termasuk yang ada perbedaannya tidak? Nah, di sini letaknya. Wa fi ma ya'udu ilaihi dzikrul buyut allati adzina Allah an turfa' qawlan ahaduhuma ila ma taqaddama min qawlihi kamishkatin fiha misbah. Ats-tsani min qawlihi yusabbahu lahu fiha bil ghuduwi. Nah, di sini ada tafsiran dua ya. Yusabbihu lahu fiha, ada dua macam. Yang pertama adalah tanzihullah, berarti tasbih biasa itu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua adalah as-shalah, sama dengan yang tadi ya, ada dua tafsiran. Sabbih bihamdi rabbika, ada tasbih betul, ada salat. At-tijarah, at-tujjar humul jullab al-musafirun, yang disebut tujar, pedagang, itu adalah yang ngambil barang-barang dari tempat-tempat yang jauh dan dia bersafar. Jadi betul-betul melakukan apa? Perjalanan untuk dagang. Tapi kalau ba'ah, bai', humul muqimun, orang yang jualan tapi di tempatnya saja. Maka jualan atau bisnis kalau hanya di rumah antum saja berarti disebut apa? Bai' atau ba'ah. Kalau antum harus safar ke sana kemari untuk ngambil barang, kemudian apa? Kulaan di sana di sini, maka itu adalah tujar, tijarah. Lebih besar biasanya tijarah daripada bai'. Itu perbedaan antara tijarah dengan bai'. Yudhkara fiha ismuh, disebut nama Allah padanya. Ada tiga tafsiran. Yutla fihi kitabuh, dibaca Al-Quran. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Asma'uh, disebut nama-nama Allah, Asma'ul Husna, tafsiran dipilih oleh At-Tabari. Tauhiduh, la ilaha illallah. Maka zikir di sini ada yang menyebutkan baca Quran, ada yang menyebutkan Asma'ul Husna, ada yang menyebutkan la ilaha illallah. Pertanyaan, perbedaan tafsir seperti ini bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan, tapi ini adalah tafsiran variatif. Tafsiran apa? Variatif. Nah, kemudian di sini anturfa, ditinggikan. Apa maksudnya ditinggikan? Arba'atu aujuh, ada 4 tafsir. Pertama, tubna, dibangun. Jadi bukan dibangun tinggi-tinggi, pokoknya dibangun. Seperti wa il yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Nah, yarfa'u di sini artinya membangun. Yang kedua, tutahhar minal anjas, disucikan dari najis dan maksiat. Jadi ditinggikan maksudnya dimuliakan. Tafsiran yang ketiga, tu'azzam, diagungkan. Sehingga dibersihkan, ya, dirawat. Jangan sampai pipis di masjid kemudian meninggalkan bau kecing. Yang keempat, turfa'u fihal hawaij ilallah. Ini yang unik nih. Diangkat di dalam masjid hajat-hajat kepada Allah. Ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta itu. Nah, turfa', diangkat hajat-hajat kepada Allah. Maka ada 4 tafsiran ini.
Enak nggak tafsir Mawardi? Enak kan? Langsung tes. Ada 4 tafsir. Satu, ini pendapatnya ini Mujahid. Ini pendapatnya Ibnu Isa. Ini pendapatnya Hasan al-Basri. Enak sekali. Maka perpustakaan, kalau tidak ada tafsir Mawardi, menurut saya kurang lengkap. Di perpustakaan antum ada tafsir Mawardi nggak? Nggak ada. Nah, berarti perpustakaan ghairu kamilah. Maka sekarang namanya saya kasih nama ya. Al-Maktabah Ghairul Kamilah. Ada namanya belum? Nggak ada kan? Nah, itu namanya. Supaya antum mengkamilahkan. Jadi santri paling bagus kalau lulus maka harus wakaf kitab. Lulus wakaf kitab. Ini berapa santri aja yang lulus wakaf kitab satu-satu, lama-lama jadi banyak sekali. Baik, itu tadi makna dari apa? Turfa, ditinggikan atau dimuliakan dan seterusnya tadi. Wa qala ta'ala, inna sesungguhnya kami sakharna, kami menundukkan al-jibal, gunung-gunung ma'ahu bersama beliau, yusabbihna, mereka gunung-gunung pada tasbih, bil asyi di waktu sore, dari zuhur sampai maghrib, wal isyraq, dan di waktu pagi disebut isyraq karena matahari asyraqa, yaitu muncul atau terbit. Shad ayat 18. Ini kira-kira ma'ahu bersama siapa di sini kembalinya? Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kenapa gunung-gunung tasbih bersama Nabi Daud? Para ulama mengatakan karena merdunya suara Nabi Daud. Sehingga gunung-gunung ini mendengar suara Nabi Daud, mereka mendengar merdunya langsung pada ikutan tasbih. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana merdunya suara Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Sampai batu gunung aja ikut tasbih. Coba antum praktek baca Quran atau tasbih di gunung. Kira-kira ikut nggak gunungnya? Mungkin batin bacaanmu rasib plus. Maka dia nggak ikut tasbih. Tapi Nabi Daud Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Daud di dalam surga, mendengar bacaan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya gunung-gunung, tetapi juga apa? Wat-thair, dan juga burung-burung. Wat-thair. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-thaira. Surat Al-Anbiya ayat 79. Kalau tadi surat apa? Shad ayat 18. Nah, maka kita tambahkan di sini ta'liknya ya. Tidak hanya gunung tapi juga apa? Burung-burung ikut tasbih gara-gara merdunya suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dan dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa benda-benda mati itu bisa mendengar suara. Al-jibal nih benda mati, benda padat, bukan makhluk hidup. Tapi ketika mendengar suara Nabi Daud alaihissalatu wassalam ikut tasbih, berarti mendengar suara. Maka antum jangan mengira bahwasanya makhluk-makhluk benda-benda mati itu tidak bisa mendengar suara. Jangan mengira begitu. Pohon itu bisa mendengar suara. Binatang itu bisa mendengar suara. Saya punya pengalaman, satu pohon di rumah saya itu tumbuhnya dikit sekali buahnya. Maka suatu saat itu saya pukul ini. Kalau berbuah itu yang banyak, biar berkah ente, pahalanya besar. Maka habis itu tumbuhnya banyak sekali. Buahnya itu, buah ceri. Awalnya dulu cuma 1, 2, habis itu banyak sekali. Sehingga anak-anak saya panen banyak. Mungkin karena banyaknya sudah pada bosan. Padahal dulu kalau satu muncul udah rebutan. Wallahu alam, apakah gara-gara saya omongi itu terus dia paham, akhirnya doa sama Allah, ya Allah jadikanlah saya berbuah banyak. Wallahu alam. Ya mungkin juga kebetulan ya. Tapi saya meyakini bahwa benda-benda ini mendengar suara kita. Dalilnya salah satunya ayat ini kalau dari Quran. Kalau dari hadis Nabi kita tahu dalilnya tentang fadilah orang yang azan. Apa kata Nabi? Mada sautihi. Innal muadzin, sesungguhnya orang muadzin, yaghfiru lahu mada sautih,
wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabisin sami'a sautah. Nah, jelas sekali kan? Dan dibenarkan si muadzin tadi oleh setiap makhluk yang basah maupun yang kering yang mendengar suaranya. Makhluk yang basah maupun makhluk yang kering. Batu itu ada yang basah, ada yang kering. Pohon ada yang basah yang masih hidup, ada yang kering yang sudah mati. Semuanya mendengar. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Apa penjelasan Imam Munawi? Beliau mengatakan kullu ratbin ay namin. Yang basah maksudnya yang bisa tumbuh. Seperti pohon itu bisa tumbuh. Binatang jadi kecil menjadi besar, namin. Namin itu dari kata nama yanmu, tumbuh. Kalau naim apa? Tidur. Yabis itu adalah jamadin, benda mati atau benda padat yang tidak bisa berkembang, batu-batu, tanah dan sebagainya. Nah, itu makna rabbin wa yabis. Menurut Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, semuanya menjadi saksi terhadap azan dia, berarti mendengar. Karena itu dari sini kita ketahui bahwa ketika Nabi bersabda, saya dulu di Mekah sebelum jadi Nabi, ada satu batu itu mengucapkan salam kepada saya. Kita merasa nggak heran sama sekali. Kok bisa batu salam pada Nabi? Loh, batu itu mendengar kok. Maka orang mendengar bisa berucap, wajar kan? Sebagaimana kita punya telinga bisa mendengar, kita bisa berucap. Karena dari suara yang masuk ke telinga kita, kemudian kita bisa tirukan. Orang ngomong gara-gara apa? Mendengar suara yang semisal. Maka orang Arab, anak kecil, bahasa yang keluar Arab. Karena yang didengar Arab. Orang Jawa juga begitu. Yang masuk ke telinga bahasa Jawa, maka keluar bahasa Jawa. Maka mulut mengucapkan sesuai yang didengar. Nah, batu bisa mendengar, berarti batu bisa bicara sesuatu yang tidak mustahil. Sahih Bukhari meriwayatkan bahwa para sahabat mendengar tasbihnya makanan ketika makanan di tangan. Roti dipegang begini, dia membaca subhanallah, aku dicakot karo santri. Nah, maka mendengar, suaranya terdengar. Itu bukan sesuatu yang mengherankan. Demikian juga ketika Nabi mengatakan, ahraqtahu law annal ma alladhi yakunu minhul walad. Kalaulah air, maksudnya mani, yang ditetapkan muncul anak darinya. Ahraqtahu ala sokhrah, kamu tuangkan pada batu, la akhrajallahu ta'ala minha walada. Allah pasti akan keluarkan dari batu tadi seorang anak. Bagi kita mustahil atau tidak? Enggak mustahil. Kenapa? Batu bisa mendengar, batu bisa bicara, batu bisa hamil. Kenapa nggak bisa? Manusia aja bisa mendengar, bisa bicara, bisa hamil. Apa susahnya Allah bikin batu hamil? Hei batu, hamillah kamu. Selesai masalah. Kun fayakun. Dan sudah ada contohnya. Nabi siapa? Nabi Saleh. Dia bawa onta keluar dari batu. Nah, maka anak keluar dari batu bisa. Sehingga maksudnya Nabi adalah, kamu punya istri, kamu punya budak, hubungan intim nggak usah pakai azl. Karena kalau kamu pakai azl, sementara Allah sudah tetapkan itu jadi anak, tetap akan jadi anak. Kamu lempar di batu aja, batunya bisa melahirkan anak. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Nah, bagi kita yang belajar hadis seperti ini, sama sekali itu sesuatu hal yang biasa, bukan aneh, tetapi itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tambah satu hadis lagi, 1451. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang berkata hina yusbih, ketika masuk pagi, wa hina yumsi, ketika masuk sore, subhanallahi wa bihamdih mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, lam ya'ti ahadun, tidak datang seorang pun yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, bi afdal mimma ja'a bih, dengan sesuatu yang lebih utama dari apa yang dia datang dengannya, yaitu pahalanya, illa ahadun, kecuali seseorang, qala mithla ma qal, yang mengucapkan semisal apa yang dia ucapkan, yaitu 100 kali, au zada, atau menambah, yaitu lebih dari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan
tafsir ayat yang kita baca tadi, yaitu wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar, menurut tafsiran yang kedua. Maka disunahkan membaca subhanallah bihamdih satu hari 200 kali, karena paginya 100, sorenya 100 nih. Dan ini sebagai PR untuk santri semuanya, termasuk kami para guru-guru, untuk membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali pagi, 100 kali sore. Siap insyaallah? Insyaallah. Baik, supaya terkesan kita baca 10 kali. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah bihamdi. Nah, yang belum 100 kali, malam ini dikenapi 90 kali. Pas 100 dengan 10 yang sudah dibacanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah habis waktu 45 menit. Sisa waktu kalau ada pembahasan, tafadhal.